Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tentunya bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata have dan has. Ada dua penggunaan kata have dan has ini guys. Yang pertama, have dan has sebagai main verb atau kata kerja utama, dan have has sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, apa sih perbedaan di antara keduanya? Simak terus videonya sampai selesai guys. Kak Dedi akan jelasin terlebih dahulu penggunaan have dan has sebagai main verb. Sebagai main verb atau kata kerja utama, have dan has diartikan mempunyai atau memiliki. Nah, ini termasuk ke dalam simple present tense. Artinya, objeknya masih dimiliki sampai saat ini, guys. Nah, lantas apa perbedaan di antara dua kata ini? Perbedaannya terletak dari penggunaan subjeknya. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu, guys. Plural subject. Sementara has digunakan untuk subjek she, he, dan it, atau singular subject, subjek yang jumlahnya satu. Nah, setelah kata have dan has diikuti oleh noun, kata benda, atau noun phrase, frasa kata benda. Berikut contoh penggunaan kata have dan has dalam bentuk kalimat positif. They have a lot of money. Mereka memiliki banyak uang. Artinya, sampai saat ini mereka masih memiliki banyak uang, guys. Karena have dan has ini masuk ke simple present tense. Jadi, objeknya masih dimiliki sampai saat ini. Oke, I have some candies. Saya memiliki beberapa permen. Artinya, Kak Dedi sampai saat ini memiliki beberapa permen. Sinta and Indra have new bikes. Sinta dan Indra memiliki sepeda baru. Sinta dan Indra, kata gantinya adalah they. Maka, kata yang digunakannya di sini adalah have. Oke, berikutnya contoh penggunaan has dalam kalimat positif. He has a new bag. Dia memiliki sebuah tas baru. Oke, Widi has long hair. Widi memiliki rambut yang panjang. Widi kata gantinya she, makanya di sini kata yang digunakannya adalah has. My cat has long tail. Kucing saya memiliki ekor yang panjang. Nah, my cat, kata gantinya it, karena jumlahnya hanya satu. Oke, berikutnya kita akan ubah bentuk kalimat positif ini menjadi kalimat bentuk negatif, guys. Bentuk negatif dari kata have adalah do not have, atau kalau disingkat don't have. Sementara bentuk negatif kata has adalah doesn't have. Jadi bukan doesn't has, melainkan doesn't have. Oke, for example, kita ubah kalimat-kalimat ini, kalimat positif ini menjadi bentuk kalimat negatif, guys. They have a lot of money. Diubah menjadi bentuk kalimat negatif. They do not have much money, atau they don't have much money. Nah, di sini ada perubahan kata a lot of menjadi much, karena a lot of digunakannya di kalimat bentuk positif, sementara di bentuk kalimat negatif yang digunakan adalah much. Oke, next, I have some candies. Menjadi, I don't have any candies. Sinta and Indra have new bikes. Sinta and Indra don't have new bikes. Sinta dan Indra tidak memiliki sepeda baru. Oke. Berikutnya perubahan bentuk positif has menjadi negatif doesn't have. He has a new bag. He doesn't have a new bag, atau he does not have a new bag. Next, Widi has long hair. Widi doesn't have long hair. Widi tidak memiliki rambut panjang. The last, my cat has long tail. Kucing saya memiliki ekor yang panjang. Diubah menjadi kucing saya tidak memiliki ekor yang panjang. My cat doesn't have long tail. Nah, ini perubahan dari bentuk positif have dan has menjadi bentuk negatif. Berikutnya, Kak Dedi akan jelaskan bentuk have dan has sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu.
Sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, have dan has diartikan sudah atau telah, termasuk ke dalam tenses present perfect tense, yaitu tenses yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau kegiatan sudah selesai dilakukan dan sekarang terlihat hasilnya. Oke. Have dan has sama halnya seperti penggunaan have dan has di main verb. Perbedaannya hanya terletak di penggunaan subjeknya, guys. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu, plural subjek, sementara has digunakan untuk subjek she, he, it, atau singular subjek. Nah, setelah kata have dan has diikuti dengan past participle atau kita sering menyebutnya dengan istilah kata kerja ketiga, guys. Nah, ini kalau ada kegiatannya. Tapi kalau hanya menyatakan kondisi bukan berupa kegiatan, maka setelah have dan has diikuti dengan kata been, kemudian diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Contoh penggunaan kata have dalam bentuk kalimat positif. My friends have finished their work. Teman-teman saya telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, di sini ada penambahan huruf S di kata friend menjadi friends. Artinya teman saya itu lebih dari satu, guys. Makanya kata gantinya adalah they. Sehingga kata yang digunakannya adalah have. Setelah kata have diikuti oleh past participle atau kata kerja ketiga, finished. Kemudian objeknya. We have built a new house. Kami sudah membangun sebuah rumah. Setelah kata have diikuti past participle. I have read the novel. Saya sudah membaca sebuah novel. Nah, tadi kan Kak Dedi di awal bilang bahwa sebagai present perfect tense, have dan has diartikan sudah atau telah. Menyatakan kegiatan atau tindakan yang sudah selesai dilakukan dan ada hasilnya sekarang. Contohnya, yang ketiga ini, guys. I have read a novel. Saya sudah membaca sebuah novel. Berarti kegiatan membaca novelnya itu sudah selesai, guys. Dan hasilnya saya menjadi tahu isi atau cerita dari novel tersebut. Oke, contoh penggunaan kata has dalam bentuk kalimat positif. Indra has sold his car. Indra sudah atau telah menjual mobilnya. Sama hanya dengan have, has juga diikuti past participle atau kata kerja ketiga. My teacher has gone home. My teacher, ini kata gantinya bisa he, bisa she, perempuan, bisa juga laki-laki. My father has arrived. Ayah saya sudah tiba. Artinya, sekarang berarti ayah saya udah ada di rumah. Oke, berikutnya kita akan ubah bentuk kalimat positif have dan has menjadi bentuk kalimat negatif. Bentuk positif have ketika diubah menjadi bentuk negatif tinggal ditambahkan not saja setelah kata have-nya, guys. Sehingga menjadi have not atau kalau disingkat haven't. Begitupun dengan kata has tinggal ditambah kata not saja setelah kata has-nya sehingga menjadi has not atau hasn't. Sama hanya dengan have dan has, haven't atau hasn't juga diikuti dengan kata kerja ketiga atau past participle. Their work diubah menjadi bentuk kalimat negatif. My friends haven't finished their work. We haven't built a house. Nah, kami belum membangun rumah. Jadi bentuk kalimat negatif ini merupakan kebalikan dari bentuk kalimat positif. Kalau di kalimat positif artinya sudah atau telah, di kalimat negatif diartikannya belum. I haven't read a novel. Saya belum membaca novel. Nah, biasanya dalam bentuk kalimat negatif ini bisa ditambahkan kata yet. For example, I haven't read a novel yet. Oke, sekarang contoh bentuk kalimat negatif has not atau hasn't. Indra hasn't sold his car. Indra belum menjual mobilnya. My teacher hasn't gone home. Guru saya belum pulang. The last, my father hasn't arrived. Ayah saya belum tiba. Atau my father hasn't arrived yet. Dengan penambahan yet di akhir kalimatnya. Oke, itu penggunaan kata have dan has sebagai main verb dan sebagai auxiliary verb. Jangan sampai kebalik penggunaannya, guys. Juga rumus-rumusnya.
Oke, itu yang bisa kalian disampaikan. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Jangan lupa pula guys, sebarkan video pembelajaran ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, biar mereka mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Thank you very much for everything and see you next time. Bye.